Shalom Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo edisi hari Kamis tanggal 24 Juli 2025. Mari sebelum kita akan kembali diterangi dan dipimpin oleh kebenaran sabdanya, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan dan anugerah kehidupan yang masih Tuhan beri hingga hari ini kepada kami. Kami semakin menyadari bahwa jika kami masih boleh bernafas, detak jantung kami masih berdetak, dan kaki kami serta tangan kami masih bisa mengerjakan dan melakukan sesuatu, hari ini itu sungguh hanya karena belas kasihan-Mu atas kami. Biarlah kami semakin menyadari dan dengan semakin rendah hati, melihat banyak sekali cara Tuhan menjaga dan merawat kami. Salah satunya adalah kehadiran kembali firman Tuhan yang menjadi satu-satunya kompas kehidupan kami. Maka biarlah dalam mengawali atau mengakhiri hari ini, kami sungguh mau kembali disegarkan oleh firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita?" Sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada, tentu kita tahu bahwa ayat ini menjadi ayat yang cukup terkenal. Ayat ini pernah menjadi ayat pengutusan saya pada waktu saya diutus oleh GKI Bromo Malang. Saya waktu itu jemaat GKI Bromo Malang untuk menjadi salah satu kader GKI yang juga adalah mahasiswa teologi Fakultas Universitas Kristen Duta Wacana Fakultas Teologi UKDW. Dan ayat ini kerap dipakai oleh banyak orang terkait tentang bagaimana mereka menerima pengutusan dan juga sebenarnya panggilan Tuhan atas diri mereka masing-masing. Namun yang menarik dalam kenyataannya seringkali dalam hidup berpelayanan di gereja, ketika sudah masanya sebuah regenerasi harus terjadi, entah itu regenerasi di BPH, BPJ, atau regenerasi pelayanan-pelayanan yang ada dalam gereja, seringkali ketika mau meregenerasi menjadi satu hal dan tantangan tersendiri. Karena biasanya akan ditemui sebuah perkataan, "Wah, jangan saya," gitu ya. "Jangan saya lah jadi ketua BPH ini," gitu ya. "Jangan saya lah jadi sub bidang dari BPH ini," begitu ya. Tentu tidak semua, tapi toh dengan jujur kita akui kerap kali kita temui. Pelayanan masih sering kali menjadi salah satu hal yang membebani. Tentu sangat dimengerti bahwa di dalam segala prioritas kehidupan kita, ada kalanya masa atau musim kehidupan kita tuh membuat kita mesti fokus pada satu hal. Dan rasanya untuk dipanggil melayani bukan hal yang mudah. Mungkin bukan bermaksud tidak mau, tetapi memang dengan jujur mengakui, "Ya Tuhan, gimana caranya aku membagi waktu dan tenaga ini?" Mungkin dirasakan demikian. Tapi yang menarik tentu itu tidak salah ya Bapak Ibu. Kita semua punya proses pemanggilan yang unik. Tetapi pada akhirnya saya belajar satu hal dalam perjalanan pelayanan ini. Bahwa kerap kali Tuhan memilih bukan yang mampu, tetapi yang mau. Bukan memilih yang skillful atau sangat sudah bisa segalanya, tetapi Tuhan memilih yang mau mengerjakan. Makanya firman Tuhan juga katakan bahwa sedikit memang pekerja begitu ya. Karena kemauan Tuhan memilih yang mau bukan yang mampu. Karena kemauan untuk dipakai Tuhan itu identik dengan kerendahan hati. Mungkin tidak mampu sepenuh-penuhnya. Tetapi ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya dalam segala keterbatasan kita dan prioritas hidup kita, ya sudah Tuhan, aku mau. Kita dipakai dan justru dengan itu dimampukan oleh Tuhan. Seperti apa yang dituliskan dan dialami oleh Nabi Yesaya. Menjadi seorang nabi di tengah bangsa yang tegar tengkuk, menjadi satu panggilan yang sangat sulit. Apalagi dia bekerja seorang diri, tidak punya partner, tidak punya rekan. Rasanya memang pasti tidak mudah. Apakah Yesaya tahu segala sebab akibat ketika ia menerima panggilan ini? Jelas tahu saya rasa.
Tetapi ketika Tuhan mengatakan dan Tuhan bertanya siapakah yang akan kami utus, Yesaya menyediakan dirinya sebagai orang yang mau. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Kemauan untuk dipakai oleh Tuhan dan dipanggil olehnya adalah salah satu sifat yang identik dengan kerendahan hati. Sekalipun dalam keadaan yang mau, kita tidak pernah menjamin bahwa pelayanan dan pekerjaan panggilan ini akan mudah dijalani. Kerendahan hati pada akhirnya menjadi kunci awal dan harus kita terus pertahankan dalam proses mengerjakan panggilan yang Tuhan percayakan. Jadi siapa nih yang mau dipanggil dan diutus oleh Tuhan? Mungkin ketika saudara-saudara dan Bapak Ibu mendengar renungan ini secara tidak sengaja, kelihatannya tidak sengaja, tapi ini mungkin pesan personal bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mungkin sedang dilamar menjadi pelayan-pelayan Tuhan di gerejanya. Ingat, Tuhan memilih yang mau, bukan yang mampu. Dia punya segala-galanya, tetapi sebuah kehormatan untuk menjadi rekan sekerjanya. Menjadi sebuah kehormatan untuk diundang bekerja bersamanya. Biarlah itu yang sungguh membuat kita berani dan juga rendah hati mengatakan pada Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tuhan menolong, mengutus dan memanggil kita semua dalam panggilan-panggilannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk semua tugas dan panggilan yang masih Tuhan percayakan. Sekalipun kami mungkin saja merasakan bahwa panggilan ini tidak mudah dan kerap kali banyak menghabiskan energi dan juga menguras seluruh tenaga. Tapi kalau ini memang menjadi sebuah panggilan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memampukan kami. Tolong kami, didik kami, agar kami selalu menjadi pelayan yang rendah hati, agar kami sadar siapa kami dan siapa Tuhan yang kami layani. Terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu yang meneguhkan, menegur, tapi menghibur kami. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Tuhan Yesus memberkati.